Halo semuanya, saya Igustiai Putu Naifa, nomor absen 7 dari kelas 10 MIPA 8. Pada pertemuan kali ini akan menjelaskan masih di vektor, tapi kali ini akan menjelaskan tentang perbandingan vektor dan koordinat. Nah, di perbandingan vektor dan koordinat ini kita akan belajar tentang rumus perbandingan vektor dan rumus perbandingan koordinat yang akan dibagi dua, yaitu rumus perbandingan koordinat titik di R2 dan rumus perbandingan koordinat titik di R3. Pertama kita bahas dulu sebenarnya perbandingan vektor dan koordinat itu kayak gimana. Jika titik P terletak pada ruas garis AB sehingga titik P membagi ruas garis AB dengan perbandingan M dibanding N, diperoleh hubungan AP dibanding PB sama dengan M dibanding N, sedangkan AP dibanding AB sama dengan M dibanding M ditambah N. Nah, tanda-tanda M dan N ditentukan dengan aturan sebagai berikut. Jika titik P terletak di antara ruas garis AB, ruas garis AB, AP dan PB searah, jadi M dan N-nya itu bertanda sama. Bisa M dan N keduanya positif atau M dan N keduanya negatif. Jadi kalau arahnya sama, tanda M dan N-nya itu sama juga. Yang kedua, jika titik P pada perpanjangan ruas garis AB, AP dan PB berlawanan arah, jadi M dan N berlawanan tanda, bisa M positif dan N negatif atau N negatif dan M positif. Bisa dilihat dari panahnya ya, beda arahnya, yang satu ke kanan, satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke kiri. Jadi M dan M-nya tandanya beda. Kita lanjut ke rumus perbandingan vektor. Jika titik P terletak pada ruas garis AB sehingga P membagi ruas garis AB dengan perbandingan M dibanding N, vektor posisi P adalah vektor posisi P-nya bisa kita rumuskan dengan M dikali B dan N dikali A. Jadi yang dari sini dikali ke sini, yang sini kali ke sini. B dikali M, A dikali N. Lalu dibagi dengan M dijumlah dengan N. Dengan B-nya itu adalah vektor posisi B, dan A-nya adalah vektor posisi A. Lalu kita lanjut ke contoh soal perbandingan vektor. Nyatakan vektor posisi C dari titik A dan B jika C membagi AB dengan perbandingan 3:7. Caranya pakai rumus yang M dikali B ditambah N dikali A dibagi M ditambah N. M-nya itu adalah 7, M-nya itu adalah 3 dan N-nya adalah 7. Jadi tinggal kita kali aja tuh, M dikali B, 3 dikali B, lalu N dikali A, 7 dikali A. Nanti hasilnya dapat 1/10 dikali 3B ditambah 7A. Lanjut ke rumus perbandingan koordinat. Nah, yang pertama kita bahas perbandingan di R2 dulu. Diketahui titik A sama dengan X1 dan Y1 dan titik B adalah X2 dan Y2. Jika titik P, XP, dan YP membagi ruas garis AB dengan perbandingan M dibagi N, koordinat titik P dirumuskan dengan XP sama dengan M dikali X2 dan N dikali X1 dibagi M ditambah N. Jadi M-nya ini dikali ke sini, N-nya dikali ke sini. Lalu dibagi M ditambah N. YP-nya juga sama, M dikali Y2 ditambah N dikali Y1 dibagi M ditambah N. Nah, jika titik P membagi AB sama panjang, rumusnya adalah XP sama dengan X2 ditambah X1 dibagi 2. YP-nya adalah Y2 ditambah Y1 dibagi 2. Lanjut ke contoh soalnya nih. Diketahui koordinat titik K adalah 1 dan negatif 4 dan koordinat titik L adalah 7 dan 5 jika
KH dibanding HL sama dengan 2:1, maka koordinat titik H adalah, nah caranya sama nih, pakai rumus yang M dikali X2 ditambah N dikali X1 dibagi M ditambah N. Jadi M-nya itu adalah 2 dan N-nya adalah 1, lalu X2-nya adalah 7 dan X1-nya adalah 1. M dikali X2, 2 dikali 7, N dikali X1, 1 dikali 1 dibagi M ditambah N, 2 ditambah 1. Jadi 2 dikali 7 adalah 14, ditambah 1 dikali 1 adalah 1. Hasilnya 15 dibagi 2 ditambah 1, 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Lalu kita hitung yang bagian Y-nya. M dikali Y2 ditambah N dikali Y1 dibagi M ditambah N. M-nya tadi adalah 2, Y2-nya adalah 5, dan N-nya adalah 1, Y1-nya adalah negatif 4. 2 dikali 5, 10 ditambah 1 dikali negatif 4. Hasilnya negatif 4. Jadi 10 dikurangi 4 adalah 6, dibagi 2 ditambah 1. Hasilnya 3. Jadi 6 dibagi 3 dapat 2. Jadi koordinat titik H adalah 5 dan 2. Nah, kita lanjut ke perbandingan di R3. Diketahui titik A adalah X1, Y1, dan Z1, dan titik B adalah X2, Y2, Z2. Jika titik P adalah XP, YP, dan ZP, membagi ruas garis AB dengan perbandingan M dibanding N, koordinat titik P dirumuskan dengan, sebenarnya sama ya, tapi di sini ada tambahan yaitu Z. Kalau tadi X dan Y saja, sekarang ada Z. Sama aja, yang M dikali M dikali Z2 dan N dikali Z1 dibagi M ditambah N. Lalu jika ada P membagi AB sama panjang, rumusnya adalah ZP sama dengan Z2 ditambah Z1 dibagi 2. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Titik P terletak pada garis AB, koordinat titik A adalah 11, 3, dan negatif 2, dan koordinat titik B adalah 6, 8, dan 3. Jika AB dibanding BP sama dengan 5 dibanding negatif 2, koordinat titik P adalah, nah, karena tadi yang diketahui adalah AB dibanding BP, AB-nya 5 dan BP-nya negatif 2, akan kita cari perbandingan AP dibanding PB agar lebih mudah nanti mengerjakannya. Kalau tadi perbandingannya B ke P itu negatif 2, nah P ke B itu positif 2. Kenapa? Karena kalau dari tadi arahnya dari sini ke sini, sekarang dari sini ke sini, tinggal kita ganti tanda aja. Kalau tadi negatif, sekarang jadi positif. Nah, karena dari A ke B itu 5, dan P ke B adalah 2, jadi A ke P-nya 3. Kenapa bisa 3? 5 dikurangi 2. Dari sini ke sini 5, lalu dari sini ke sini 2. Sisanya tinggal 3, begitu. Nah, caranya sama seperti tadi ya. M dikali X2 ditambah N dikali X1 dibagi M ditambah N. M-nya adalah 3, N-nya adalah 2, dan X2-nya 6, X1-nya 11. Jadi hasilnya 8. Dan YP-nya juga sama, M dikali Y2 ditambah N dikali Y1 dibagi M ditambah N. Tadi M-nya 3 dikali Y2-nya 8, lalu N-nya 2 dikali Y1-nya 3 dibagi 3 tambah 2, 5. Hasilnya 6. Kalau tadi sampai sini saja, sekarang di R3 ada tambahan yang Z. M dikali Z2 tambah N dikali Z1 dibagi M ditambah N. M-nya tadi 3, lalu Z2-nya adalah 3, Z1-nya negatif 2. 3 dikali 3 ditambah 2 dikali negatif 2 dibagi 3 ditambah 2. Sama dengan 9 dikurangi 4 dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Jadi koordinat titik P adalah 8,
8, 6, dan 1. Gitu. Lalu kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini jika mencari titik tengah. Koordinat titik tengah dari P sama dengan 2, negatif 2, dan 5, dan titik Q adalah negatif 4, 0, dan 1 adalah. Nah, caranya pakai rumus yang X2 tambah X1 dibagi 2. X2-nya tadi negatif 4 ditambah 2 dibagi 2. Negatif 4 ditambah 2 adalah negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Lalu kita cari yang Y. Y2 ditambah Y1 dibagi 2. Y2-nya adalah 0 dan Y1-nya adalah negatif 2. Jadi 0 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 2 ya. Lalu dibagi 2, hasilnya negatif 1. Lalu yang Z. Z2-nya adalah 1 dan Z1-nya adalah 5. 1 ditambah 5 adalah 6, lalu dibagi 2, hasilnya 3. Jadi koordinat titik tengah atau K adalah negatif 1, dan 3. Ini ada soal sesuai penjabaran saya sebelumnya. Jadi itu dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.